نستعين على أمور الدنيا والدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan kita bisa kembali bersama-sama duduk bermajlis menunggu salat Isya insyaallah taala. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita lanjutkan bab kedua dari kitab At-Tibyan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-babu tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairiha. Bab yang kedua tentang tarjih qiraah. Tarjih ini artinya apa? Keutamaan atau pengutamaan, ya. Kalau fadilah itu keutamaan, kalau tarjih ini pengutamaan. Jadi ada nilai plus atau ada nilai keutamaannya. Apa yang diutamakan atau yang mendapatkan pengutamaan di sini adalah al-qiraah wal qari'. Qiraah dan qari'nya ala ghairihima. Daripada selain keduanya. Ya. Beliau mengatakan sabata an Ibnu Mas'udin al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala rawahu Muslim wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra'u ashabu majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawara kuhulan kanu aw syubbanan rawahu al-Bukhari fi sahihi wa sayati fil bab ba'da hadha ahadithun tadkhulu fi hadzal bab wa'lam anna al-madhhab as-sahiha al-mukhtara alladhi alayhi man yu'tamadu min al-ulama'i anna qira'atal Qur'ani afdalu minat tasbihi wat tahlili wa ghairihima minal adhkar wa qad tadhaharat al adillatu ala dzalika wallahu a'lam. Ya, jadi bab kedua ini hanya mencantumkan 3 paragraf saja. Tapi 3 paragraf ini sudah bisa memberikan kepada kita gambaran yang komprehensif tentang keutamaan qiraatul Quran, ya, dan keutamaan qari'nya. Ya. Dan kita sudah sebutkan apa artinya qiraah sebelumnya di bab yang pertama. Jadi qiraah itu bukan hanya sekedar membaca saja. Ya. Begitu juga yang dimaksud dengan qari', ya, bukan sekedar membaca saja. Tetapi qiraah di sini maksudnya adalah pertama orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan hukum-hukum tajwidnya dan juga mengetahui ilmu dan kandungan Al-Qur'annya. Ya, sehingga qiraah disebutkan di paragraf yang terakhir bahwa wa'lam, kita ke paragraf terakhir dulu, wa'lam annal madhhab as-sahih, dan ketahuilah bahwa madhab yang sahih al-mukhtar, yang sahih dan terpilih
Artinya dari sekian mazhab yang ada. Ya. Dari sekian mazhab yang ada atau dari sekian pendapat yang ada, alladzi alaihi man yu'tamadu minal ulama, yang merupakan pendapat atau pijakan daripada orang-orang yang bisa dipegang atau bisa dicontoh atau bisa diteladani dari kalangan para ulama, anna qira'atul Qur'an afdal, bahwasanya membaca Al-Qur'an lebih utama minat tasbih, daripada tasbih, wat tahlil, dan tahlil, wa ghairihima minal azkar, dan selain daripada keduanya daripada zikir-zikir. Wa qad tadhaharat al-adillatu ala dzalika wallahu a'lam. Dan sungguh telah jelas ya, dalil-dalil tentang hal tersebut, Allah yang Maha tahu ya, wallahu a'lam. Jadi ini paragraf yang terakhir menjelaskan tentang tarjihul qiraah. Maksudnya adalah kalau kita ingin membanding-bandingkan ya, dari antara tilawah Al-Quran atau qiraatul Quran dengan ibadah yang lain, ya, ibadah lisan yang lain, berupa tasbih, tahlil, dan takbir, ya, tahmid, dan lain sebagainya. Ya. Nah, memang kata Imam Nawawi, memang banyak pendapat para ulama tentang mana yang lebih utama. Ya. Tapi yang dipilih oleh Imam Nawawi dan beliau klaim sebagai pilihan dari sebagian besar para ulama yang dijadikan sebagai tokoh dan teladan dalam umat ini, bahwa yang paling afdol dari sekian banyak bentuk zikir adalah tilawatul Quran. Ya. Qiraatul Quran itu adalah zikir yang paling afdol. Ya. Kenapa disebutkan yang paling afdol? Banyak sekali dia punya dalil. Ya. Dalil yang pertama bahwa membaca Al-Quran mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah huruf yang terbaca. Ya. Itu sudah dalil yang paling unggul. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa mimun walamun harf, wa mimun harf. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dikatakan sebagai ibadah yang lebih utama daripada zikir yang lain, karena membaca Al-Quran pahalanya disesuaikan dengan jumlah huruf yang kita baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak huruf yang terucap, otomatis semakin banyak nilai yang didapatkan. Sedangkan zikir yang lain itu berpahala, tetapi tidak dihitung berdasarkan huruf. Dihitung berdasarkan keutamaan zikir tersebut. Ya, secara umum. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi bahwa yang merupakan mazhab yang sahih daripada para ulama kita, bahwa tilawatul Quran merupakan ibadah yang lebih utama daripada zikir. Ya, selain itu juga membaca Al-Quran juga termasuk zikir. Ya. Karena Al-Quran itu dinamakan zikir juga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir. Ya. Jadi Al-Quran punya nama az-zikir juga. Ya. Jadi membaca Al-Quran juga termasuk zikir. Ya. Tapi berbeda dengan zikir yang lain yang seperti tadi kita sebutkan. Ya, zikir dengan Al-Quran pahalanya berdasarkan jumlah huruf. Sedangkan zikir dengan zikir yang lain itu pahalanya tidak dihitung berdasarkan jumlah huruf, tetapi dihitung berdasarkan pahala zikir itu secara umum. Ya. Selain itu juga zikir-zikir yang ada itu juga diambil dari Al-Quran. Ya. Sumber zikir yang terbaik adalah zikir dari Al-Quran.
Kita bertasbih subhanallah, kata subhanallah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi beda ketika kita berniat membaca subhanallah dalam ayat Al-Qur'an dengan kita zikir subhanallah yang kita niatkan zikir. Contohnya kalau kita membaca tadi ayat subhanallahi amma yusyrikun. Itu dihitung setiap huruf. Tapi kalau kita di luar salat mengucapkan subhanallah, subhanallah, kita niatkan zikir, bukan niat membaca Al-Qur'an. Maka pahalanya pahala zikir ya, secara umum. Ya, itu. Kemudian beda dengan kalau kita berniat membaca Quran, membaca kata tahmid dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niat kita membaca Al-Qur'an. Ya. Maka pahalanya berdasarkan huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Alhamdulillah itu berapa huruf di situ? Ya. Itu ketika kita zikir, misalnya tidak dalam membaca Al-Qur'an, tidak dalam posisi membaca Al-Qur'an, Alhamdulillah, 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 ya, itu niatnya zikir. Ya, tentu pahalanya berbeda. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa wanita haid, ya, wanita haid itu boleh membaca ayat Al-Quran kalau dia niatkan untuk zikir. Ya, dia niatkan untuk zikir. Ya, bukan niat membaca Al-Quran ketika dia haid atau ketika berhadas. Itu dibedakan oleh para ulama. Dilihat daripada niatnya. Dan begitu juga doa. Kalau kita membaca Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu ada firman Allah Azza wa Jalla misalnya, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Niat kita membaca Al-Quran. Pahalanya dilihat berdasarkan jumlah huruf. Tapi kalau niat kita berdoa dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, dapat pahala doa. Ya. Pahala doa saja. Ya, jadi ini keutamaan tilawatul Quran. Ya. Daripada zikir-zikir yang lain, baik itu tahmid ataupun takbir, tahlil, tasbih dan lain sebagainya. Ya. Karena di sini disebutkan tarjihul qiraah. Jadi kalau kita ingin menggabungkan antara membaca Al-Qur'an dapat pahala, kemudian juga dapat zikir, maka yang paling baik yang dilakukan adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Selain itu membaca Al-Qur'an juga memberikan kepada kita suntikan ruh, ya. Suntikan rohani. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biasanya membaca Al-Qur'an itu dalam posisi yang memang posisi yang bagus, ya. Sementara kalau zikir itu kan kita bisa melakukannya dalam kondisi yang lebih tidak terbatas, ya. Berjalan, ya. Kalau baca Quran kan tidak mungkin kita berjalan, ya. Pasti kita duduk, dan duduk apalagi menghadap kiblat, maka itu posisi yang merupakan posisi yang paling sopan. Kalau zikir, ya kita sementara berjalan atau sementara ngobrol dengan orang lain, kita bisa berzikir. Ya, kita bisa berzikir. Jadi posisi kita ketika mengucapkan atau membaca ayat Al-Quran itu juga menjadi salah satu penentu. Ya, sehingga ada adab-adabnya ketika kita membaca Al-Quran. Sehingga dia lebih utama daripada zikir-zikir yang lain. Ya, walaupun semuanya ibadah, ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bab ini Al-Imam ingin membicarakan atau ingin mengajarkan kepada kita mana amalan yang paling utama.
ya, daripada sekian amalan yang banyak, ya, yang semuanya disyariatkan. Ya. Nah biasanya kan kita mendapatkan pertanyaan itu dari sekian jenis syariat atau amalan yang amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mana yang paling utama? Ya, maka beliau memberikan ilmunya kepada kita bahwa yang paling utama adalah qiraatul Quran. Baik. Kemudian tentang orang yang membaca. Orang yang membaca juga punya keutamaan-keutamaan. Atau punya pengutamaan. Ya, kalau keutamaan jelas. Ya. Tapi pengutamaan. Pengutamaan dari sisi apa? Pertama dari sisi menjadi imam ya, dalam suatu kaum. Ya. Menjadi imam. Dari sekian banyak ulama misalnya yang ada di suatu daerah, atau suatu tempat atau suatu desa. Banyak orang alim di situ. Banyak yang bisa bahasa Arab, banyak yang bisa fiqih, banyak yang bisa hadis. Ya. Nah, kalau kita ingin mengangkat mereka menjadi imam, mana yang lebih utama diangkat? Ya, kalau mereka ilmunya rata-rata, ya, di atas standar semua ilmunya. Ya. Maka berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya. Yang menjadi imam daripada satu kaum adalah orang yang aqra. Ya, aqra itu pakai ismu tafdil dari kata qari. Ya. Artinya yang paling bagus qiraahnya. Ya. Yang paling bagus qiraahnya. Ya. Yang paling bagus dari sisi apa? Tentu pertama dari sisi tajwidnya. Ya. Dan dari sisi pengucapannya, dari sisi makhrajnya, dari sisi sifat-sifat hurufnya. Ya. Karena memang orang berbeda-beda itu mengucapkan huruf dalam Al-Quran. Ya. Ada orang yang dia alim, ya, hafal Al-Quran, hafal. Ya. Tapi ketika membaca masih terpengaruh dengan dialek daerah atau bangsanya. Ya. Sehingga kalau kita dengar bacaannya, ya, seperti orang yang berbahasa lain. Ya. Tapi dia paham, dia mengerti, alim orangnya. Tapi bacaannya masih terpengaruh dengan dialek lain, selain dialek bahasa Arab. Ya. Bisa jadi ucapannya yang kha, ya, tidak pas mungkin. Atau ha menjadi kedengaran seperti kha. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka yang diambil mana? Orang yang lebih fasih. Orang yang lebih fasih. Aqra, qari. Ya, begitu juga dilihat juga lantunan suaranya. Ya, dia punya tajwid bagus, kemudian dia punya suara juga bagus, menarik, membuat orang syahdu ketika mendengarkan. Ya, maka itu juga yang dikatakan sebagai aqra'uhum. Ya, orang yang paling bagus qiraahnya ketika membaca Al-Quran. Kalau di antara mereka memiliki ilmu yang sama. Aqra'uhum li kitabillah. Jelas disebutkan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud aqra' di sini adalah afqah. Orang yang aqra maksudnya adalah afqah. Afqah itu orang yang paling faqih. Karena sholat itu ibadah yang khusus. Memiliki syarat, rukun, sunnah. Dan ada juga yang makruhnya. Dan ada perbuatan yang makruh di dalam sholat yang tidak boleh dilakukan. Ada juga perbuatan haram yang bisa membatalkan dan sebagainya. Nah itu sebagian ulama mengatakan itu dia harus diketahui oleh orang yang faqih. Diketahui oleh orang yang faqih. Tidak diketahui oleh orang yang
baru belajar walaupun bacaannya bagus. Ya, walaupun bacaannya bagus. Tapi kalau dia tidak faqih, ya, maka diutamakan yang faqih. Maka yang disebutkan aqra di sini adalah afqah. Ya. Itu pendapat para ulama. Ya. Tapi kalau yang dijelaskan oleh al-imam di sini adalah apabila orang-orang tersebut, ya, yang dipilih yang paling bagus bacaannya, maksudnya orang yang ada di situ dari sisi ilmu standar, ya. Dari sisi ilmunya standar ilmu fikihnya standar, kemudian ilmu hadisnya standar, ilmu tentang sholatnya standar. Jadi mereka sama semua. Ya. Maka diambil yang mana yang jadi imam? Yang paling bagus bacaannya. Ya. Yang paling bagus bacaannya. Karena orang yang paling bagus bacaannya, sementara di belakangnya orang yang ilmunya juga bagus, nah itu lebih membuat khusyuk, lebih lebih mendatangkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar. Karena ada orang alim yang bacaannya sederhana, mungkin dia punya pendapat yang berbeda. Dia baca sederhana saja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak pakai, seketika mendengar itu orang mengantuk. Salat jadi tidur. Nah, di sini yang disebutkan yang seperti itu. Jadi kalau semuanya alim, semuanya faqih, standarnya sudah mirip-mirip, maka yang jadi imam orang yang paling aqra, orang yang paling bagus bacaannya, supaya menjadi salah satu penyebab kesyahduan ketika sholat berjamaah. Maka Rasulullah SAW memuji para sahabat yang bagus-bagus dia punya bacaan ketika membaca Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Nabi SAW. Bahwa beliau mengatakan sungguhnya Abu Musa itu dianugerahi mizmar min mazamir Daud. Dianugerahi suara indah. Ya. Bagian dari suara indahnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan kaum Asy'ariyin, disebutkan dalam sejarah kaumnya Abi Musa al-Asy'ari itu dikenal sebagai orang yang ketika membaca Al-Quran membuat orang tersentuh, menjadi syahdu ketika mendengarkan. Begitu juga yang yang meriwayatkan hadis ini. Bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan periwayatnya. Kalau ini Abi Mas'ud al-Ansari. Abdullah bin Mas'ud juga disebutkan sebagai seorang qari. Kalau beliau membaca Al-Quran, membuat orang yang mendengarnya terhanyut. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan rekomendasi. Man arada an yaqra al-Quran kama unzila, falyaqra biqiraati ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia baca sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd adalah nama lain daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Atau Utsman bin Affan, juga orang yang punya qiraah yang juga bagus. Dan diberikan pujian-pujian khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Jadi bacalah Al-Quran dengan suara terbaik yang kalian miliki. Ini disebut dengan aqra. Itu lebih diutamakan daripada yang lain. Dan dalil yang kedua, bagaimana keutamaannya para ahlul Quran pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satu keutamaan orang-orang yang memiliki Al-Quran disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
bahwasanya yang menjadi anggota majelis Umar bin Khattab dan anggota musyawarah beliau, ya, penasihat, menteri dan lain sebagainya, kuhulan kanu au syabban au syubbanan, apakah sahabat itu adalah orang yang senior atau masih junior, semuanya dipilih oleh Umar bin Khattab berdasarkan qiraatul Qur'annya. Ya. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu yang tentu dijadikan sebagai teladan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ya. Di beliau ketika memilih orang-orang yang duduk di majelis permusyawaratan beliau, kriteria yang pertama yang beliau ambil adalah orang yang bacaan Al-Qur'annya atau memiliki ilmu Al-Qur'an yang mendalam. Ya. Dan beliau tidak memandang usia. Maka disebut oleh Ibnu Abbas, di antara mereka ada yang kuhul, ada yang syubban. Kuhul itu artinya syuyukh. Jadi ada para sahabat yang sudah senior, yang dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi anggota majelis permusyawaratan beliau. Ada juga para sahabat yang masih junior, artinya dari sisi usia masih muda. Salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga itu beliau termasuk sahabat yang junior. Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, ya. Termasuk sahabat yang junior. Tapi dilihat oleh Umar bin Khattab bahwa bukan dari sisi usianya, tapi dari sisi penguasaannya terhadap Al-Quran. Ya. Ibnu Abbas disebut sebagai Bahrul Ummah, ya. Lautan umat dari sisi ilmunya. Dan ilmu yang terutama tentu ilmu Al-Quran. Ya. Ilmu yang terutama adalah ilmu Al-Quran. Ya. Maka dari gambaran seperti ini, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa orang yang paling utama dari kalangan kaum muslimin adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran. Baik dari sisi tilawahnya, dari sisi pemahamannya, dari sisi penguasaan tafsirnya, dan lain sebagainya. Itulah orang yang lebih utama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sudah kita baca, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Orang yang terbaik. Artinya semua kaum muslimin itu baik. Ya, semua kaum muslimin itu baik. Orang beriman itu baik semua. Ya. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Namanya orang beriman pasti dia punya kebaikan. Keimanannya itu sudah menjadi kebaikan untuknya. Jadi orang yang punya iman, orang yang punya Islam itu sudah baik. Tapi orang yang mau menjadi terbaik, orang yang menjadi terbaik, orang yang paling ingin mendapatkan kedudukan yang paling utama atau yang terutama, yang paling mulia. Itu dengan cara bagaimana? Jalan yang ditunjukkanlah dengan cara siapa yang lebih banyak belajar, mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran. Itu orang yang paling utama dalam konsep hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu hadis itu tidak menafikan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Jadi seperti yang kita sudah sebutkan, orang beriman itu semuanya pada hukum dasarnya baik. Ya. Dengan keimanannya saja dia sudah menjadi orang yang baik. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Jadi begitu orang beriman, derajatnya sudah terangkat. Begitu dia beriman, begitu dia mengucapkan syahadat, derajatnya sudah terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau ingin menjadi lebih tinggi lagi, maka Allah mengatakan, walladzina utul ilma darajat. Ya. Kalau dari orang beriman yang sudah baik itu ingin menjadi lebih baik, ya, maka dia harus menuntut ilmu. Dan kalau dia harus menuntut ilmu yang bagaimana yang harus pertama-tama dituntut? Ilmu yang paling utama dituntut adalah ilmu tentang Al-Quran. Walaupun ilmu yang lain tentu sesuai dengan kebutuhan.
Ilmu yang lain sesuai dengan kebutuhan. Ilmu tentang Al-Quran itu yang paling utama. Kemudian ilmu yang mendukung pemahaman terhadap Al-Quran. Itu yang paling utama. Dan itulah yang menjadi fardhah, menjadi kewajiban dalam hadis Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi juga, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang disebut fardhah di situ adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang bisa membuat seorang beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah ilmu Al-Qur'an. Karena kalau seorang yang memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, bacaannya bagus, qiraahnya pas, makhraj, sifat-sifat hurufnya teraplikasikan dengan baik, maka tentu itu mendapatkan keutamaan yang lebih daripada orang yang lain. Sehingga bab ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, akan ada lagi hadis-hadis yang lain setelah ini di dalam bab-bab yang selanjutnya. Ini tentang tarjihul qiraah. Kalau kita ingin mencari keutamaan amalan. Kemudian yang bab selanjutnya, beliau mengatakan al-babu tsalits fi ikrami ahlil Qur'an wan nahyi an idzaihim. Bab yang ketiga tentang pemuliaan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Jadi ada larangan dalam syariat untuk menyakiti orang-orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran. Beliau memberikan beberapa pijakan atau dalil tentang hal ini. Yang pertama beliau cantumkan adalah dari ayat Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah. Apa yang dimaksud dengan sya'airallah? Yang dimaksud dengan sya'airallah disebutkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syiar? Syiar itu adalah sesuatu yang menjadi bahasa kita seperti simbol, ya. Simbol atau perwujudan, ya. Perwujudan sya'air Allah, bukan perwujudan zatnya, tapi perwujudan daripada syariatnya. Dengan hal tersebut, dengan melihat itu kita melihat syariat, namanya syiar, ya, sesuatu yang nampak, ya. Sesuatu yang nampak dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang nampak dari agama Allah adalah Al-Quran. Ya. Maka mengagungkan Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, mengilmuinya, mengamalkan dan mendakwahkannya atau mengajarkannya, itu termasuk syiar. Ya. Jadi orang yang mengajar Al-Quran, itu dia sedang menampakkan, ya, syiar Allah. Menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang menampakkan syariat Allah, orang yang mempublish, istilah sekarang. Orang yang mempublish, mempublikasikan, ya, syiar Allah Azza wa Jalla, ya, itu kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka orang tersebut memiliki taqwa al-qulub. Ya. Di antara atau termasuk orang yang hatinya paling bertakwa. Ya.
Jadi orang yang menampakkan syiar Allah Azza wa Jalla, ya, dalam bentuk mengajar Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, kandungan Al-Quran dia wujudkan dalam kehidupannya, itu merupakan orang yang paling bertakwa hatinya. Ya. Dan orang yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan dia punya kemuliaan. Ya. Orang yang dipuji oleh Allah tentu orang yang punya kemuliaan. Maka kita sebagai manusia wajib memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memuliakan orang yang seperti itu sifatnya, orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang beriman tentu wajib memuliakan. Ya, makanya beliau mengatakan ikrami ahlil Quran. Ya, kita sebagai orang beriman wajib hukumnya mengikram, ya, memuliakan ahlul Quran. Ya. Dan memuliakan di sini tidak berarti menyembah. Ya. Tidak berarti menyembah. Ya, karena kalau menyembah tidak boleh. Tapi memuliakan, menghormati, menghargai. Ya. Menghormati mereka dan menghargai mereka. Mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ya. Mengutamakan perkataan mereka daripada perkataan orang lain. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah atau yang berkaitan dengan agama. Ya. Tentu kita lebih percaya kepada mereka daripada orang yang tidak punya Al-Quran sama sekali. Walaupun kalau berbicara semua orang boleh berbicara. Ya, apalagi di era sekarang. Ya. Semua orang bisa bicara. Ya, bicara tentang agama, semua orang bisa. Ya. Walaupun dia tidak punya ilmu sekalipun. Apalagi punya media sosial. Kalau di media sosial itu tidak tahu siapa yang. Pokoknya semua bicara. Nah, tapi bagi kita yang belajar, mana orang yang perlu kita ikuti? Ya. Mana orang yang perlu kita jadikan sebagai patokan pendapatnya? Nah, berdasarkan bab ini, beliau mengajarkan kepada kita bahwa yang menjadi patokan, ya, ketika kita ingin mengikuti perkataan seseorang, apakah orang itu mengagungkan syiar Allah atau tidak? Ya, karena banyak orang berbicara juga ya, dengan berbagai macam niat ya, dan berbagai macam motivasi. Nah, kita harus mengetahui, harus tahu, harus mempelajari, mencermati. Mana orang-orang yang ketika berbicara atau ketika berpendapat, memang betul-betul dia ingin mengagungkan syiar Allah. Dia ingin menampakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang kita wajib muliakan. Karena mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj, surah yang sama. Wa may yu'azzim hurumatillah. Nah, ini ayat sebelumnya kalau susunannya ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Ya. Dan barang siapa yang mentakzim, mengagungkan hurumatillah. Hurumat, apanya hurumat? Ya. Hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan Allah. Barang siapa yang mengagungkan batasan-batasan Allah. Ya. Tidak berani tidak berani melangkahi. Ya. Tidak berani melewati. Ya. Bila Allah bilang ini batasnya, ini boleh, ini tidak boleh. Maka orang yang mengagungkan hurumatillah, mereka berhati-hati di dalam kehidupannya. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam haditsnya, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi.
Siapa yang tidak mau mendekati hal-hal yang kira-kira masih syubhat. Syubhat itu artinya tipis bedanya antara boleh atau tidak. Ya. Maka dia menjaga dirinya. Daripada dia jatuh, dia menjauh sedikit. Ya, dia menjauh dari situ. Nah, itu disebut dengan orang yang mentakzim. Di dalam dirinya itu ada ketakutan, ada kekhawatiran melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak sembarangan ketika mengarungi kehidupan, tidak sembarangan. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, tidak sembarangan menggunakan apa yang ada di hadapannya dan seterusnya. Jadi ada seperti dalam dirinya itu ada kontrol. Ada kontrol yang kuat dari dalam hati sanubarinya ketika dia ingin melakukan sesuatu. Itu disebut dengan orang yang menta'zim hurumatillah. Apa kata Allah? Fahuwa khairul lahu inda rabbih. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, itulah yang disebut dengan orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu kan orang yang takut kepada apa? Takut melanggar aturan Allah. Ini orang bertakwa. Ya. Takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata takwa itu kan asalnya dari mana? Asalnya dari waqa. Waqa itu artinya apa? Melindungi. Wiqayah. Al-wiqayah. Ya, melindungi. Ya. Jadi melindungi supaya tidak jatuh. Tidak terjerumus. Atau bahasa lainnya memproteksi. Memproteksi, menjaga. Ya. Maka orang yang menjaga dirinya, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup dengan apa yang dibolehkan oleh Allah. Atau yang biasa disebut sebagai orang yang wara'. Orang yang wara'. Orang yang wara' itu orang yang menjauhi hal-hal yang sampai hal-hal yang boleh pun dijauhi. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, cuma dua hal saja yang dia lakukan. Wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah. Yang tiga dia tinggalkan. Mubah, makruh, apalagi haram. Hukum dalam Islam itu kan ada 5. Ada yang wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Jadi orang yang wara' itu adalah yang dia lakukan cuma 2. Yang wajib dan sunnah saja. Kenapa? Karena ini dia mengagungkan hurumatillah. Dia mengagungkan batasan-batasan Allah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi dia hal-hal yang boleh, apalagi makruh, apalagi yang haram, itu kalau bisa kalau haram dan makruh tentu ditinggalkan. Kalau mubah itu kalau bisa ditinggalkan juga. Maka dari sisi kehidupan mereka lebih bersahaja. Lebih bersahaja. Walaupun bisa menggunakan hal yang mewah, tapi dia tidak melakukannya karena ingin membatasi. Karena bagi orang yang mengagungkan hurumatillah, mengagungkan batasan-batasan Allah, semuanya dilihat, semuanya dipertimbangkan. Pakai mobil mewah dia bisa, karena mungkin dia punya banyak harta. Tapi apakah ada maslahatnya bagi dirinya dan bagi orang lain? Dia pertimbangkan juga. Jadi sebelum melakukan sesuatu, dia pertimbangkan masa-masa. Dari sisi dia, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah bagaimana? Pandangan manusia juga bagaimana? Ini disebut dengan orang yang mentakzim hurumatillah. Dan orang-orang yang mentakzim hurumatillah itu yang paling mungkin adalah orang yang punya pemahaman yang bagus terhadap Al-Quran. Makanya orang-orang yang pemahamannya bagus terhadap Al-Quran, kita lihat hidup mereka tidak terlalu mencolok, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu tidak terlalu syuhrah dan lain sebagainya. Hidup biasa saja.
Hidup biasa, biasa saja. Tapi kalau dilihat dari ilmunya, Masya Allah. Nah, para ulama Rabbani itu begitu. Kalau dari sisi kemampuan, mereka bisa. Mereka bisa seperti orang lain. Tapi ada kontrol dalam diri. Ada kontrol dalam diri. Yang membuat mereka mengagungkan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Ya, wahfid janahaka. Ya. Dan rendahkan janahaka. Ya, janahmu. Ya. Kepada orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghargai orang-orang yang mengikuti beliau. Makanya Rasulullah SAW itu orang yang memuliakan para sahabat. Dan sebaliknya, para sahabat juga memuliakan Rasul SAW. Tapi Rasulullah sendiri memuliakan para sahabatnya. Tidak jarang di antara mereka dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan tidak jarang diberikan penghargaan. Diberikan hadiah, diberikan penghargaan. Diberikan amanah. Bagian dari pemuliaan. Makanya Rasulullah SAW sangat mengenal para sahabatnya. Sangat mengenal para sahabat. Baik sahabat yang senior ataupun yang junior. Dikenal oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi mereka. Mengasihi mereka. Menghargai mereka. Maka para sahabat itu ketika bersama Rasulullah SAW tidak ada di antara mereka yang merasa dianaktirikan, ya, kecuali orang-orang munafikin, itu beda. Ya. Kalau dia memang orang beriman betul-betul, tidak ada yang merasa dianaktirikan oleh Nabi SAW, ya. Dianggap tidak ada, dianggap remeh. Ya. Semua para sahabat menyayangi Nabi, menghormati Nabi, karena mereka merasa Nabi juga mengasihi mereka tanpa pandang bulu. Ya. Tidak melihat orang itu dari kelompok suku Quraisy, ya, Muhajirin dan Ansor, dan tidak. Ya. Nabi SAW memandang mereka dengan sama. Pandangannya yang paling bagus kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilihat dari sisi ketakwaannya kepada Allah. Ya, semakin bertakwa dia kepada Allah, maka semakin bagus posisi. Dan orang yang bertakwa, jalan yang paling memungkinkan, ya, adalah ketika kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, itu salah satu jalan untuk mendapatkan ketakwaan. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membukakan kepadanya ilmu terhadap agama. Ilmu agama. Orang yang paham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin paham agama Allah, dari mana pintunya? Al-Quran. Pintu paling utama adalah Al-Quran. Nanti pintu kedua baru hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu pintu-pintu yang selanjutnya. Tapi pintu pertamanya Al-Quran. Makanya para ulama, para salaf soleh, yang pertama-tama mereka pelajari adalah Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i mempelajari Al-Quran dulu sebelum belajar bahasa, sebelum belajar fikih. Begitulah kehidupan para ulama salaf. Mereka awalnya belajar Al-Quran dulu. Baru mereka belajar ilmu-ilmu yang lain yang mendukung, ya, sebagai pendukung. Baik. Ayat yang terakhir yang beliau sebutkan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Al-Ahzab.
Dan orang-orang yang yu'dzunal mu'minin, orang-orang yang idza'ah itu artinya mengganggu, mencederai, menista, ya, atau mencelakai, atau menyakiti. Ya. Orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik beriman laki-laki atau beriman perempuan, bighairi maktasabu, ya, dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka mereka telah menanggung buhtan, ya, menanggung dosa, kedustaan yang besar dan menanggung dosa yang besar. Ya. Jadi orang-orang yang mengganggu, menyakiti, apalagi sampai mencederai orang-orang yang ahlul Quran, ya, tanpa alasan yang jelas, ya, tanpa adanya kesalahan. Ya, kalau istilah sekarang itu kriminalisasi. Ya. Kriminalisasi itu orang yang tidak melakukan tindakan kriminal tapi dianggap kriminal. Nah, ini istilah. Ya. Tapi dalam ayat ini yang diganggu itu adalah orang yang ahlul Quran. Para ulama misalnya. Para ulama Rabbani. Ulama yang memang betul-betul ulama yang memahami kandungan isi Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, kalau mereka itu diganggu, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang yang mengganggu itu akan berdosa. Dikatakan oleh Allah, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, jadi mereka telah melakukan buhtan. Buhtan itu apa? Kedustaan yang jelas. Ya. Dan menanggung dosa yang besar. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Jadi dari ayat-ayat ini, dalil-dalil ini kita bisa memahami bahwa orang-orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita menghormati dan memuliakan mereka. Dan kalau kita menyakiti mereka, kita berdosa. Ya. Kalau kita menyakiti mereka, berdosa. Karena ayatnya mengatakan wa itsman mubin. Ya, berdosa. Ya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya. Karena mereka tentu dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah agamanya. Ya. Dan pilihan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak main-main. Ya. Tidak main-main. Maka orang-orang yang menjadi ahlul Quran wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Ya, karena mereka adalah pelanjut risalah kenabian. Ya, pelanjut risalah. Artinya orang yang menjadi pelanjut daripada tugas-tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan selanjutnya tidak ada lagi Nabi setelah beliau, maka yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengemban tugas agar agama ini tetap tegak, ya, tetap diamalkan oleh umat manusia adalah orang-orang yang menjadi ahlul Quran itu. Ya. Makanya Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ya. Para ulama itu adalah waris, ya, pewaris para nabi. Bukan warisan nasab, bukan. Ya. Yang diwarisi adalah tugasnya. Ya. Tugas nabi itu menyampaikan hal-hal yang halal, menyampaikan haram, hal-hal yang haram, ya, menyampaikan petunjuk kepada manusia. Itu yang diwarisi oleh para ulama. Ya. Dan para ulama yang tentu dikatakan ulama kalau mereka memahami Al-Quran. Ya. Tidak dikatakan ulama orang yang tidak paham Al-Quran. Ya. Walaupun mungkin dia bisa bicara, ya, retorikanya bagus, ya, bicaranya lantang, tapi kalau dia tidak paham Quran, ya, tidak dikatakan ulama. Ya. Walaupun mungkin dia hafal 1-2 hadis atau 1-2 ayat. Makanya ada istilah sekarang itu ada ulama, ada khutbah. Ya. Ada ulama, ada khutbah. Khutbah itu orang yang bisa berkhutbah. Ya. Karena kalau bisa berkhutbah itu kan anak seusia SMP, SMA sudah bisa berkhutbah. Ya. Khutbah Jumat. Pakai baca buku begitu. Yang penting rukun-rukun khutbahnya terpenuhi sudah. Ya. Tapi tidak semua ulama. Maka ada istilah ulama, ada istilah khutbah. Ya.
Maka orang yang dimuliakan adalah orang yang memiliki ilmu terhadap Al-Quran, ya. Orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap Al-Quran, ini diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga diwajibkan untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Baik. Ini dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang disebutkan, walaupun ayat yang lain juga masih banyak. Ya, kemudian beliau akan mencantumkan di sini beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban kita menghormati ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Insyaallah hadis-hadisnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.